Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman dan selamat pagi Bu Rini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada grup kelompok 4 ini. Jadi di sini saya perwakilan dari kelompok 4 izin memperkenalkan diri anggota kami dan juga izin memperkenalkan materi yang nanti kita akan bahas bersama-sama di sini. Jadi langsung saja masuk ke anggota dari kelompok kami. Jadi ada saya Aldo Bagus Saputo dengan NIM G012008, ada Artika Ekaristi dengan NIM G012025, ada juga Averus Albiruni dengan NIM G012029, dan anggota terakhir dari kelompok kami adalah Bayu Mukti Wibowo dengan NIM G012036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firsa Buruni dengan nomor NIM K012029. Izin untuk menyampaikan sedikit materi terkait seks dan juga hormon. Untuk sebagai pengantar, mungkin kita tahu bahwa sebagian dari makhluk hidup mereka beberapa memiliki metode reproduksi dengan cara seksual. Nah, untuk manusia sendiri, mengapa kita tidak menggunakan metode aseksual? Yang pertama karena memang kita tidak memiliki sistem untuk bisa melakukan reproduksi secara aseksual, dan juga ketika kita melakukan reproduksi secara aseksual maka variasi atau mutasi-mutasi yang terjadi dari setiap generasi yang ada di setiap generasi manusia akan diturunkan dengan tanpa filter atau tanpa saringan. Jadi ketika kita bereproduksi dengan cara aseksual, maka mutasi-mutasi yang buruk atau segala macam mutasi yang mungkin tidak baik akan ikut diturunkan bersama mutasi-mutasi yang baik. Sedangkan ketika kita melakukan reproduksi dengan cara seksual, maka variasi dan mutasi yang dimungkinkan ketika manusia atau setiap generasi beradaptasi akan lebih banyak dikirimkan mutasi-mutasi yang baik saja, tapi akan banyak menghindarkan mutasi-mutasi yang kurang baik. Kemudian dapat mencegah kita atau generasi selanjutnya lebih cepat berevolusi terhadap perubahan lingkungan, terutama ketahanan terhadap virus dan juga parasit baru. Kemudian lanjut ke slide selanjutnya tentang pengembangan hormon seks. Kita tahu sendiri bahwa memang secara umum hormon testosteron biasanya diidentik dengan hormon yang dimiliki oleh laki-laki. Sedangkan hormon estradiol atau kita biasa kenal estrogen, progesteron dan sebagainya lebih identik dengan hormon yang dimiliki oleh perempuan. Namun fakta menunjukkan bahwa sebenarnya pertumbuhan kelamin eksternal atau kelamin tampak luar itu sebenarnya lebih dipengaruhi oleh hormon testosteron saja. Sedangkan hormon estradiol lebih berfungsi kepada internal dan juga pembentukan bagian-bagian penyokong wanita seperti rahim dan juga bagian-bagian lain dalam reproduksi wanita. Nah, bagaimana sebenarnya sistemnya itu terbentuk? Yang pertama, ketika masih bayi, bentuk luar alat reproduksi manusia sebenarnya sama, entah itu bayi laki-laki ataupun perempuan. Namun, bayi laki-laki ketika dia memiliki lebih banyak testosteron atau memproduksi lebih banyak testosteron, maka hormon ini akan memancing pertumbuhan penis untuk laki-laki, dan kemudian untuk bayi perempuan yang memiliki hormon testosteron lebih sedikit, pertumbuhan penis ini tidak bisa dibentuk seperti pertumbuhan laki-laki. Maka ketika dia bayi laki-laki, testosteronnya banyak, dia akan memiliki penis. Tapi jika perempuan, testosteronnya sedikit, maka penisnya tidak akan tumbuh, tapi tetap berada di bagian dalam. Mungkin nanti bisa ditunjukkan gambar kalau masih kurang jelas. Kemudian ketika kita sudah dewasa, ketika seorang atau individu sudah dewasa, ketika hormon estradiol atau hormon yang digunakan untuk perempuan kemudian disuntikkan pada laki-laki, sebenarnya tidak akan berpengaruh banyak. Si laki-laki ini atau si individu ini yang disuntikkan hormon estradiol tidak akan mengalami perubahan secara signifikan sebagai perempuan. Namun dalam efek jangka pendeknya mungkin memiliki beberapa sifat atau karakteristik yang mendekati perempuan, namun tidak akan bertahan lama karena
efek hormon ini lebih terpengaruh atau lebih dipengaruhi saat dia masih dalam kandungan ibu. Jadi ketika sudah besar, efek hormon tidak akan terlalu berlaku dalam penggolongan seks manusia. Baik, ini mungkin bisa dilihat pada gambar. Bisa dilihat ketika masih berumur 6 minggu, tidak ada perbedaan antara uh, alat kelamin luar laki-laki dan juga perempuan. Namun ketika sudah mulai masuk 12 minggu akan mulai tampak perbedaan bahwa bentuk bisa disebut itu ujungnya itu adalah uh, cochlea, yang nanti ketika laki-laki maka dia akan semakin mengarah keluar dan perempuan malah menyusut kemudian mengarah ke dalam. Kemudian setelah mulai masuk ke minggu ke-20 kan kehamilan atau umur janin, organ-organ dari laki-laki tadi yang saya bilang hasil dari testosteron kemudian terbentuk, yang kemudian nanti ada skrotum, ada glans dan juga penis itu sendiri. Nah selanjutnya ketika itu perempuan yang dimana hormon testosteronnya tidak banyak, maka cochlea tadi akan menyusut kemudian berubah menjadi organ uh, wanita seperti wanita ketika sudah sudah dewasa pada umumnya gitu. Kemudian selanjutnya adalah diferensiasi atau pembagian jenis kelamin dalam otak. Sebenarnya dalam kerja otak manusia sendiri, terutama dalam bagian-bagian tertentu, karena yang lebih banyak diteliti adalah hipotalamus, maka kebanyakan peneliti menyebutkan hipotalamus. Ada beberapa part atau beberapa bagian yang memang itu menunjukkan suatu kekhasan milik laki-laki dan menunjukkan suatu kekhasan milik perempuan. Namun sejatinya otak manusia itu terdiri dari kumpulan mozaik dari kekhasan laki-laki dan kekhasan perempuan tersebut. Dan juga ada beberapa bagian yang merupakan bagian netral antara laki-laki dan perempuan. Nah, kemudian begitu juga dengan aktivitas, minat, sikap, bakat, dan juga pola pikir yang dibentuk oleh mau individu laki-laki maupun perempuan sebenarnya bukan berasal dari satu karakteristik perempuan atau laki-laki saja, namun setiap orang memiliki campuran dari berbagai macam campuran minat, sikap, aktivitas, dan pola pikir yang berasal dari sisi khas laki-laki, perempuan, ataupun netral dari keduanya. Kemudian selanjutnya adalah diferensiasi atau perbedaan jenis kelamin dalam bermain atau permainan. Biasanya ketika kita masih kecil, ketika kita masih dalam asuhan orang tua secara intensif, biasanya orang tua lebih menyarankan kita atau kita disarankan untuk ketika laki-laki kamu lebih banyak bermain dengan permainan yang agresif seperti mobil mainan, kereta api, bola, senjata, dan juga aktivitas yang mungkin kasar. Kemudian anak perempuan lebih diarahkan kepada aktivitas yang lembut, lebih kooperatif, dan juga lebih tenang seperti bermain boneka, rumah-rumahan, atau masak-masakan. Namun sebenarnya ketika kita mungkin bayi laki-laki atau anak laki-laki, kemudian dia ketika diberi pilihan antara mobil dengan boneka, kemudian lebih memilih boneka, sebenarnya itu bukan suatu masalah terkait perbedaan seks, tapi memang ketika kita masih kecil, terutama laki-laki, akan cenderung lebih menganggap bahwa mainan yang ada di depannya itu semuanya netral. Dia tidak mengetahui bahwa itu mainan laki-laki dan mainan perempuan, semuanya sama. Terutama mungkin karena bentuk boneka yang lebih menarik untuk anak-anak, jadi mungkin mereka lebih banyak memilih mainan dalam bentuk yang seperti boneka. Nah, kemudian diferensiasi mainan ini seharusnya tidak terlalu dipaksakan juga kepada si anak, karena seperti yang tadi saya sebutkan bahwa setiap anak mereka memiliki ketertarikan tertentu. Mungkin saja ketika seorang anak laki-laki lebih tertarik pada boneka, maka dia memiliki ketertarikan terhadap anak, atau dia memiliki rasa pengasuhan yang lebih tinggi dibanding teman-temannya. Dan ketika dia ingin ketertarikan pada mobil, mungkin dia karena memang terlalu sering melihat tontonan yang berbentuk mobil, atau memang dia dari kecil sudah diarahkan untuk lebih suka mobil. Jadi tergantung daripada orang tuanya itu sendiri, tidak hanya faktor bahwa mainan ini untuk laki-laki, mainan ini untuk perempuan. Jadi sebenarnya tidak ada diferensiasi mainan terhadap laki-laki dan perempuan. Namun memang cara bermain laki-laki dan perempuan memang sedikit berbeda. Ketika laki-laki mungkin dia bermain lebih agresif, lebih lebih bisa dibilang lebih kasar dibandingkan perempuan yang
mungkin cenderung lebih tenang dan lebih santai. Berikutnya adalah pembahasan seks dan hormon, masih di subbab yang sama. Sekarang kita akan membahas mengenai pengaktifan hormon seks. Oke. Nah, di sini saya kasih tahu terlebih dahulu. Jadi dalam pembahasan pengaktifan hormon seks ini itu akan dibagi menjadi dua, antara yang pria dan juga yang wanita. Oke, agar tidak terlalu lama, mari kita lanjut ke pembahasan berikut. Yang pertama pada pria. Nah, dalam pria ini itu hormon yang termasuk dalam kategori hormon seks itu adalah testosteron. Nah, testosteron ini itu yang biasanya itu ngebikin manusia laki-laki atau pria kayak pubertas, seperti suara menjadi berat, terus tumbuh tingginya jadi cepat banget, atau mulai tumbuhnya rambut-rambut kayak di bagian ketiak, di kumis, di jenggot, atau bagian-bagian lainnya. Nah, ini testosteron ini itu salah satu hormon seks pada pria, dan ini benar-benar berperan penting terutama untuk pria. Gimana sih maksudnya berperan penting? Nah, biar bisa kita pahamin langsung, kita langsung ke slide berikutnya aja. Oke. Nah, terus perlu kita pahamin juga nih, apa sih yang terjadi kalau misalkan kadar testosteron dalam tubuh pria itu menurun atau kurang gitu. Yang pertama, biasanya berkurangnya gairah seksual. Yang kedua, tubuhnya itu jadi gampang buat berkeringat sama gampang rasa panas gitu. Jadi dia ngerasa tubuhnya itu panas. Yang ketiga, payudaranya itu bisa membesar. Mungkin agak ngebingungin, tapi ya gitu, agak susah juga ngejelasinnya. Yang keempat itu mungkin dia bakal lebih gampang depresi, terus juga lebih gampang buat lelah ataupun lemas, lebih apa ya, istilahnya itu lemaknya itu lebih gampang ketumpuk, terutama di area perut. Singkatnya sih kayak buncit gitu ya. Terus ereksi menjadi tidak maksimal, berkurangnya jumlah sperma yang keluar saat ejakulasi. Terus rambut-rambut yang tumbuh itu mulai rontok, jadi kayak gampang rontok gitu lah istilahnya. Sama penurunan kekuatan otot dan tulang. Nah, buat kalian yang bingung, testosteron ini itu juga berpengaruh besar atau berperan besar dalam pembentukan otot dan juga tulang. Nah, di sisi lain juga hormon testosteron ini juga mempengaruhi yang namanya metabolisme dalam tubuh. Makanya ketika testosteron menurun, itu jadi lebih gampang berkeringat dan tubuh lebih cepat panas karena emang metabolismenya jadi kurang, seperti itu. Nah, setelah memahami tentang yang dialami oleh pria, mari kita lanjut ke bagian wanita. Oke. Nah, untuk di wanita sendiri ini terdapat dua hormon seks utama yang berpengaruh besar pada wanita. Berbeda dengan laki-laki tadi cuma satu kan, testosteron. Nah, di wanita ini ada dua. Yang pertama itu estrogen. Nah, estrogen ini sendiri berperan penting dalam proses reproduksi dan juga perkembangan seksual, seperti dalam perkembangan kehamilan dan juga menstruasi. Selain itu, hormon estrogen ini juga berperan dalam masa pubertas dan juga menopause seorang wanita. Menopause itu, kalau kalian nggak tahu, itu masa di mana perempuan itu ya benar, sulit untuk mengalami periode atau singkatnya menstruasi lagi. Nah, biasanya ini menopause itu terjadi di masa-masa dewasa menengah, sekitar usia 45 tahun atau 55 tahun. Nah, karena udah susah buat ngejalanin menstruasi, jadi di masa menopause ini itu juga perempuan agak susah buat mengalami kehamilan, seperti itu. Nah, selain masalah perkembangan seksual dan juga perkembangan reproduksi, hormon estrogen ini juga mempengaruhi otak, jantung, dan juga rambut. Serta estrogen ini itu juga berpengaruh terhadap bagian-bagian tubuh seperti tulang, otot, kulit, dan juga saluran kemih yang cukup berperan penting estrogen ini di mereka. Nah, yang kedua itu selain estrogen adalah progesteron. Progesteron ini sendiri lebih mengendalikan ke dalam siklus dari menstruasi pada wanita, serta membantu tubuh persiapan kehamilan. Nah, kalau tadi itu estrogen itu istilahnya
estrogen itu kan dalam proses perkembangannya. Nah, progesteron ini itu yang menstabilkan siklus menstruasi wanita serta membantu mempersiapkan kehamilan. Jadi kayak biar rutin gitu. Jadi menstruasinya itu nggak random atau nggak acak gitu ketika progesteron ini itu stabil. Nah, ketika kadar progesteron seorang wanita itu terlalu rendah atau kurang lah istilahnya dari rata-rata, biasanya menstruasinya itu jadi nggak teratur. Terus juga sulit buat hamil karena menstruasinya nggak teratur, jadi itu wajar. Kemudian juga resiko buat terjadi komplikasi pada kehamilannya itu lebih tinggi biasanya. Kemudian sebenarnya ada lagi selain progesteron dan juga estrogen. Testosteron itu juga ada di wanita, tapi testosteron di wanita itu bukan merupakan hormon seks utama di wanita, karena testosteron itu hormon seks utama pada pria. Dan di wanita sendiri itu hormon seks testosteron itu jumlahnya kecil, sangat kecil kalau dibandingin sama yang ada di pria. Tapi tetap testosteron di wanita ini juga berpengaruh ke gairah seksual, terus juga kekuatan tulang dan juga otot di wanita, seperti itu. Oke, kita ini udah paham ya soal hormon-hormon yang ada di wanita dan juga pria. Hormon seks utama yang ada di pria dan juga wanita, serta pengaruh kedua hormon itu ke pria dan juga wanita. Berikutnya kita bakalan masuk ke efek dari hormon-hormon ini. Tapi kan tadi kita ngebahas, nah ini tuh efeknya itu ke karakteristik mereka secara non-seksual. Jadi nggak ada hubungan sama non-seksual, tapi lebih ke kehidupan mereka sehari-hari. Oke, langsung aja kita. Oke, kita sekarang masuk dalam pembahasan efek hormon seks terhadap karakteristik non-seksual. Masih dalam sebab yang sama, hormon dan seks. Seks dan hormon. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Cuma untuk yang satu ini tuh agak susah ya buat secara langsung plug teori gitu. Jadi kita gunakan sedikit cerita atau gambaran dari sebuah penelitian. Jadi dalam satu penelitian itu biasanya itu kan bisa dilihat kalau wanita itu lebih peka secara emosional atau lebih peka dalam mengenali ekspresi atau emosi seseorang daripada seorang pria. Biasanya kan begitu, pria itu jadi kayak nggak peka gitu sama emosi atau ekspresi seseorang. Jadi kayak ya cuek aja sama ekspresi orang lain gitu, susah buat nangkap emosi seseorang itu gimana. Nah, dalam suatu penelitian ingin membuktikan nih, ada nggak sih hubungannya kenapa wanita itu peka nangkep ekspresi atau emosi sedangkan pria itu enggak. Nah, jadi di sini itu caranya di dalam penelitian ini tuh ada wanita yang dikasih kelebihan hormon testosteron. Ada juga yang enggak. Singkatnya gitu. Terus setelah ada wanita yang udah dikasih hormon testosteron lebih banyak, jadi kayak ibarat kata tuh lebih mendekati laki-laki. Karena kan pria. Nah, karena kan pria itu hormon testosteron lebih banyak daripada wanita. Dan wanita itu kan emang kadar testosteronnya dikit ya istilahnya. Dan jadi makanya penelitian itu memberikan hormon testosteron lebih banyak kepada wanita biar lebih mendekati laki-laki atau pria lah istilahnya. Jadi kayak gimana sih kalau misalkan wanita dikasih hormon testosteron itu gimana gitu, lebih banyak. Karena kan bisa hormon testosteron pada wanita itu dikit. Nah, setelah diberi hormon testosteron lebih banyak ini, kemudian wanita ini diajak bermain atau uji lah atau tes istilahnya dengan cara diberikan beberapa foto. Jadi ada banyak foto gitu. Nah, setiap foto itu mewakili dari emosi, marah, jijik, ketakutan, kebahagiaan, kesedihan, dan juga kejutan. Nah, foto-foto ini sendiri itu ada banyak versinya. Dari yang emang ekspresinya kelihatan jelas atau emosinya kelihatan jelas, sampai yang ekspresinya itu datar atau kayak poker face lah istilahnya. Dia memarah tetap nggak kelihatan banget kalau dia marah, dia jijik nggak kelihatan banget dia jijik, dia takut nggak kelihatan banget kalau dia takut. Jadi ada banyak variasi fotonya. Kemudian hasil dari penelitian ini itu menggambarkan atau memperlihatkan bahwa wanita yang diberikan lebih banyak testosteron itu lebih sulit dalam mengenali atau mengidentifikasi ekspresi atau wajah seseorang.
terutama pada ekspresi atau emosi seseorang yang sedang marah. Seperti itu. Nah, dari penelitian yang dilakukan oleh Van Hoek dan Schuster ini pada tahun 2007, dapat kita simpulkan bahwa testosteron ini mengganggu perhatian seseorang pada ekspresi emosional. Jadi kayak semakin banyak testosteron dalam seseorang, semakin orang itu sulit buat mengenali ekspresi atau emosi pada orang lain. Itu singkatnya. Oke. Nah, setelah tahu nih soal ada pengaruh ternyata antara hormon seks dan juga karakteristik kita yang non-seksual. Selanjutnya, kita selaku calon orang tua atau mungkin orang tua di luar sana yang menonton video ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana sih perilaku orang tua mengenai hormon-hormon seks ini. Jadi kayak pengaruh antara orang tua terhadap anak gitu. Itu singkatnya sih, biar nggak kelamaan dan makan waktu. Kita langsung aja ke pembahasan. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, jadi kita masuk nih ke pembahasan terakhir yang dibawakan oleh saya. Jadi setelah dari slide ini akan dibawakan oleh rekan saya yang lain. Jadi dalam pembahasan terakhir ini kita akan membahas mengenai perilaku orang tua. Yang dibahas di sini adalah perilaku kita sebagai orang tua, bagaimana yang mempengaruhi hormon-hormon kita. Kemudian singkatnya kita akan langsung ke menuju wanita atau seorang ibu. Seorang ibu pada masa kehamilan hingga masa persalinan itu bakalan mengalami perubahan hormon selama masa itu. Terutama biasanya itu pada hormon progesteron dan juga estrogen itu bakal mengalami penurunan. Kemudian untuk hormon dari prolaktin ini bakalan dilepas atau lebih tinggi tingkatannya untuk memberi sinyal ke tubuh untuk mempersiapkan ASI. Jadi ketika bayi lahir, ASI sudah siap dan bisa diberikan ke bayi tersebut. Seperti itu. Kemudian selain perubahan pada hormon ini juga, ketika seorang ibu itu dalam masa hamil hingga persalinan, terdapat pertumbuhan di beberapa area otak dari awal kehamilan hingga persalinan. Kemudian terdapat area-area yang akan bertanggung jawab untuk penghargaan dan motivasi, terutama kepada diri sendiri dan juga anak. Tapi meskipun hormon-hormon ini istilahnya berpengaruh dan kondisi kehamilan hingga persalinan seorang ibu berpengaruh terhadap karakteristik tubuh dan juga sifat mereka, tetap saja secara keseluruhan ini perilaku orang tua atau pengalaman lebih penting daripada pengaruh dari hormon. Seperti itu. Kemudian yang kedua pada seorang ayah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketika ayah memiliki seorang bayi atau seorang anak atau balita, biasanya hormon testosteron pada pria akan menurun. Kemudian hormon prolaktin pada pria akan naik. Jadi ketika mereka punya anak itu testosteron itu menurun dan prolaktinnya akan naik. Tapi penurunan juga perubahan hormon ini akan berlaku jika sang ayah atau pria ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibu. Nggak harus dekat banget sih, maksudnya adalah tanggung jawab dari seorang ayah terhadap istrinya dan juga anaknya, seperti itu. Jadi bukan istilahnya kayak tipikal ayah yang Bang Toyib pergi kerja pagi, pulang kerja pagi, nggak maksudnya dia berangkat kerja pagi, besok paginya baru pulang bentar terus berangkat lagi, terus pulang lagi berangkat lagi. Itu mereka nggak punya waktu ya buat istilahnya bersama ataupun bersama anaknya. Nah, kenapa sih kok kayaknya perlu dekat dulu sama anak dan juga ibu istrinya istilahnya? Karena hormon prolaktin ini membuat orang tua atau sang ayah untuk lebih sering meluangkan waktu untuk bermain dan juga merawat anak mereka. Jadi kayak anaknya itu lebih dekat sama anaknya, ngajak main, mungkin ngajak belajar anaknya, belajar sambil bermain gitu. Atau mungkin ayahnya itu sering ngobrol lah istilahnya sama anaknya buat memperdalam hubungan intim aja. Itu singkatnya. Oke. Sekian pembahasan dari saya. Berikutnya akan lanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldo Bogo Saputro, biasa dipanggil Aldo.
NIM saya G012008. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang sangat menarik sekali untuk dipelajari dan didengarkan. Jadi untuk tolong teman-teman, tolong jangan tidur, tolong yang dengar rekaman ini, tolong bangunin Barnes ya. Biasanya tuh anak biasanya udah tidur nih jam-jam kayak gini. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai variasi perilaku seksual. Aduh, ini tolong yang lain, tolong jangan mikir jauh-jauh ya. Maksudnya perilaku seksual nggak sampai yang kayak gitu. Kita akan mempelajari hal-hal yang justru menarik kayak ya nanti semak aja deh. Nanti kita akan mempelajari apa. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih yang namanya itu variasi perilaku seksual. Jadi, seperti yang kita ketahui ketika kita mengalami masa perkembangan, terkhususnya masa perkembangan seksual, pasti kita mengalami masa perkembangan yang berbeda-beda. Kita tidak akan pernah mengalami fase perkembangan yang pure benar-benar sama gitu. Saya dengan si A, saya dengan si B, pasti mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Nah, setiap orang yang perbedaan inilah yang nantinya akan memunculkan aspek-aspek baru seperti kayak misal dalam segi aktivitas sosial atau jenis aktivitas seksual yang disukai atau mungkin serta orientasi seksual yang dimiliki. Karena kita ya percayalah pasti semua orang itu memiliki orientasi seksual yang disukai masing-masing. Mungkin Bernes memiliki orientasi seksual dengan wanita-wanita yang cantik gitu. Ya, semuanya sih. Atau mungkin Bisma suka dengan yang kumis tipis-tipis gitu, kumis tipis-tipis. Nah, itu pasti semua orang mengalami hal itu. Jadi ada perbedaan mengenai orientasi seksual. Nah, berbicara mengenai perbedaan ini atau variasi ini pasti akan ada banyak pertanyaan yang muncul ketika kita akan membahas mengenai perilaku seksual. Mungkin mulai dari mengapa orang memiliki hasrat seksual, atau mungkin pertanyaan kayak apa aja perbedaan perilaku seksual yang terdapat dalam masyarakat. Nah, semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut itu nantinya akan dijawab dalam materi ini, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke interpretasi evolusioner terhadap perilaku kawin. Nah, dalam bab ini kita ada hubungannya dengan seorang tokoh yang bernama Charles Darwin. Nah, pasti kita tahu bahwa ya siapa sih ya yang nggak tahu Charles Darwin. Kalau emang nggak tahu, wah keterlaluan sih. Oke, kita akan membahas tentang Charles Darwin dahulu. Siapa sih Charles Darwin itu dan nanti apa sih hubungannya Charles Darwin ini dengan materi ini gitu. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa Charles Darwin adalah seorang naturalis atau ahli geologi yang berasal dari Inggris yang sangat terkenal akan teori evolusi yang pernah beliau lontarkan yang memberikan berdampak besar dalam dunia pendidikan, dalam dunia ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi. Nah, salah satu teori yang paling terkenal dari Charles Darwin ini adalah bahwa individu yang gen-gennya membantu mereka dalam bertahan hidup itu akan menghasilkan lebih banyak keturunan. Dan oleh karena itu, generasi berikutnya akan menyerupai mereka yang memiliki gen-gen yang menguntungkan tersebut. Itu adalah salah satu bunyi teori yang cukup terkenal yang pernah dikemukakan oleh Charles Darwin ini, teman-teman. Tapi asal kalian tahu bahwa ada teori lain yang memang berhubungan dengan perilaku seksual dan evolusi gitu. Jadi teori ini itu namanya adalah teori seleksi seksual. Nah, apa sih teori seleksi seksual itu? Jadi teori seleksi seksual itu adalah sebuah metode seleksi alam di mana anggota setiap jenis kelamin itu memilih pasangan dari jenis kelamin yang berlawanan untuk melakukan kawin dan bersaing dengan sesama jenis kelamin untuk mendapatkan pasangan lawan jenis kelamin. Jadi bisa dibilang seleksi seksual itu kayak cowok-cowok zaman sekarang memperebutkan seorang cewek gitu. Jadi perebutan atau tikung menikung itu sebenarnya sudah terjadi sejak dahulu kala. Jadi ya wajar kalau banyak teman yang nikung, banyak orang yang nikung. Jadi ya itu emang gen evolusi, teman. Tapi ya oke. Jadi intinya sudah secara garis besarnya adalah emang persaingan sesama jenis kelamin untuk mendapatkan pasangan dari jenis kelamin yang berlawanan untuk melakukan perkawinan gitu, untuk melanjutkan keturunannya. Oke, saya pernah membaca pernyataan yang sangat menarik sekali tentang teori seleksi seksual ini. Kalau nggak salah, jadi kayak faktor keberhasilan suatu individu dalam memenangkan
seleksi seksual ini adalah seberapa menarik individu tersebut sehingga generasi berikutnya akan memiliki ciri-ciri yang mirip dengan generasi sebelumnya. Jadi, ini yang lucu. Kita manusia, kita generasi milenial sekarang ini hasil dari produk-produk good looking zaman lalu, teman-teman. Jadi good looking itu penting ternyata. Kita itu bisa bertahan di sini kita gara-gara ada orang good looking. Aduh. Oke, sorry. Jadi tapi nggak harus good looking sih, karena hal-hal menarik dari individu itu nggak harus secara fisik. Tapi misal karena zaman dulu emang bisa dibilang bahaya ya, maksudnya lingkungannya itu bahaya, bisa dibilang perilaku atau strategi bertahan diri itu juga termasuk salah satu aspek yang menarik. Jadi nggak selalu yang good looking atau selalu yang fisiknya bagus itu memenangkan. Iya, tapi kebanyakan sih. Iya sih. Ya ada tapi nggak semuanya gitu. Oke, mungkin biar lebih jelas lagi atau mungkin teman-teman yang masih samar-samar ya, mungkin kita akan memberikan contoh. Permisalannya adalah burung merak. Jadi burung merak itu ketika mereka memasuki musim kawin, si pejantan biasanya akan melakukan beberapa semacam tarian yang berguna untuk menarik perhatian dari si betina. Nah, pada proses ini itu akan terjadi yang namanya persaingan atau kompetisi antara satu pejantan dengan pejantan lain yang tujuannya untuk memperebutkan lawan pasangannya atau si betina. Itu adalah salah satu contoh dari seleksi seksual yang terjadi pada binatang. Nah, ini ada satu fakta menarik nih lagi tentang seleksi seksual, di mana pada proses seleksi seksual ini, pejantan atau bisa dibilang ya pejantan itu akan memiliki kecenderungan memiliki keuntungan lebih dibandingkan dengan betina. Karena apa? Karena pejantan tersebut mampu memonopoli pasangannya dan mereka mampu mencari pasangan sebanyak-banyaknya karena mereka tidak terbebani dengan proses reproduksi. Contohnya saja ya, mungkin ini saya mencontohkan manusia. Ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah menikah, sudah berkeluarga, dan sudah melakukan hubungan itu, kan perempuannya itu akan hamil. Nah, ketika perempuan itu tidak akan bisa melakukan hubungan itu dengan orang lain lagi karena mereka terbebani atau terhalangi dengan kehamilan mereka. Berbeda dengan si pria. Ketika istrinya sedang mengandung, si pria ini tetap bisa mencari pasangan lain. Si pria ini tetap bisa berhubungan dengan wanita lain gitu karena mereka para laki-laki tidak terbebani dengan kehamilan. Yang terbebani adalah si wanita. Jadi dari itu saja kita sudah bisa dibilang menyimpulkan bahwa memang laki-laki memiliki keuntungan lebih besar daripada wanita. Nanti saya juga akan menjelaskan keuntungan dari wanita juga ya. Gitu. Jadi kalau dilihat-lihat memang dari segi teori evolusi wanita memiliki track record terdiskriminasi sangat banyak ya teman-teman ya. Dari memang proses seleksi seksual yang menguntungkan laki-laki dan ada banyak hal gitu ya. Oke, lanjut ya. Oke, jadi sebelumnya saya sudah sedikit menyinggung tentang hal ini ya, di mana ternyata nggak cuma hewan yang mengalami perilaku seleksi seksual ini, tapi manusia yang merupakan puncak dari rantai makanan juga mengalami seleksi ini. Nah, ada yang menarik lagi tentang seleksi atau evolusi yang terjadi pada manusia yang terkhususnya antara pria dan wanita. Jadi gini, evolusi yang terjadi pada wanita itu tuh cenderung berdasarkan apa yang menarik bagi pria. Begitu juga dengan pria. Pria akan mengalami evolusi berdasarkan apa yang menarik bagi wanita. Jadi sejak dari dulu kita itu berkembang berdasarkan kriteria pasangan lawan jenis kita gitu. Itu tertulis dalam teori evolusi gitu. Nah,
aspek perilaku tertentu itu mungkin akan mencerminkan tekanan evolusioner untuk pria dan wanita. Jadi seorang para psikolog evolusi itu mengutip beberapa contoh dari seleksi seksual. Nah, untuk seleksi seksual nanti itu apa aja sih? Jadi nanti ada minat terhadap banyak pasangan. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana seseorang baik pria dan wanita itu memiliki kecenderungan untuk memiliki banyak pasangan. Kenapa Barnes dulu pernah memiliki pemikiran untuk pengen banyak pasangan? Kita nanti akan mempelajari hal-hal seperti itu. Nah, terus materi kedua adalah apakah yang dicari pria dan wanita pada pasangannya. Nah, nanti di sini kita juga mempelajari kenapa pria dan wanita itu memiliki kriteria terhadap pasangannya. Kenapa saya pengen orang yang good looking, pintar, dan jago ngomong kan. Begitu juga kenapa cewek misal Karis pengen cowok yang memang sudah mapan, memiliki modal yang besar dan sebagainya gitu. Nanti kita akan pelajari di situ ya teman-teman. Nah, selanjutnya tentang perbedaan dalam hal kecemburuan. Nah, di sini penting banget nih ya buat teman-teman yang punya pasangan gitu, punya pasangan yang cemburuan banget atau sering cemburu karena apa-apa gitu, sedikit cemburu. Di sini kita akan mempelajari kenapa seseorang itu bisa mengalami kecemburuan dan solusi. Nggak tahu sih solusinya ada apa enggak. Oke, selanjutnya kita akan pelajari tentang evolusi itu dipelajari di evolusi atau dipelajari gitu ya teman-teman. Oke, di sini kita akan belajar tentang minat terhadap banyak pasangan. Jadi dalam berbagai budaya itu menjelaskan bahwa seorang pria itu memiliki kecenderungan lebih besar dalam memiliki atau mempunyai pasangan yang banyak bila dibandingkan dengan perempuan. Oke. Nah, terus pasti ada pertanyaan, kenapa sih pria itu memiliki kecenderungan fuckboy atau memiliki banyak pasangan? Karena itu ada hubungannya dengan strategi manusia dalam melanjutkan keturunan, teman-teman. Jadi, dari sudut pandang penyebaran gen seseorang, pria itu memiliki dua strategi dalam penyebaran gen tersebut. Saya sendiri ya, ini saya pribadi menyebutnya sebagai strategi soft boy dan strategi bad boy. Jadi, apa itu strategi soft boy? Strategi soft boy adalah ketika seorang laki-laki loyal atau setia terhadap pasangannya dan mencurahkan energinya untuk membesarkan dan mengasihi pasangan serta anaknya. Jadi memang pria ini benar-benar setia terhadap satu pasangan dan tidak mau mencari pasangan lagi. Dan dia akan mencurahkan segala tenaganya terhadap keluarganya. Itu untuk strategi pertama. Nah, strategi kedua adalah strategi bad boy. Bad boy. Kenapa saya panggil strategi bad boy? Karena strategi ini adalah ketika seorang laki-laki mencari pasangan sebanyak-banyaknya dan berharap bahwa pasangannya itu akan membesarkan anaknya seorang diri tanpa bantuan dari si laki-laki ini. Kurang bad boy apa coba ya? Aduh, jadi kayak gitu, ada dua teori ini. Dan asal tahu aja, kita para pria yang ada di dunia, baik saya, Amir, V, Hadi, itu adalah salah satu produk dari dua strategi tersebut. Jadi kita adalah salah satu kita adalah produk dari salah satu penerapan strategi itu. Jadi itu ada kaitannya dengan pewarisan gen terhadap pria masa kini gitu. Oke, jadi mungkin itu bisa menjadi jawaban kenapa seorang laki-laki itu cenderung memiliki banyak pasangan. Ya, teman-teman ya. Menarik kan ya? Oke, selanjutnya kan tadi saya membahas bahwa dalam teori evolusi kok seolah-olah pria itu memiliki keuntungan yang lebih besar daripada perempuan. Tapi jangan salah paham dulu ya teman-teman. Ternyata wanita itu juga memiliki keuntungan sendiri di bidang lain gitu. Jadi seorang wanita memiliki hak untuk meninggalkan pasangannya yang mereka miliki untuk mencari pasangan yang lebih baik. Jadi misalnya ketika seorang wanita itu memiliki suami yang mandul, maka dia memiliki hak untuk kawin dengan lelaki lain yang mampu membantu dalam bereproduksi. Dan bisa juga ketika teman-teman cewek ini punya suami yang jelek, teman-teman bisa mencari suami yang lebih good looking lagi. Astagfirullah. Enggak. Tapi permisalannya itu yang tadi, ketika seorang memiliki suami yang mandul, mereka bisa memiliki hak untuk mencari pasangan yang lain.
Jadi gitu. Jadi ternyata cewek juga lebih sakit keuntungannya bagi wanita ya, ditinggalkan lagi. Oke. Di sini kita akan mempelajari secara bersama-sama tentang apakah yang dicari seorang wanita dan seorang pria dari pasangannya. Nah, seperti yang kita ketahui ya teman-teman, bahwa setiap orang itu memiliki kriteria masing-masing. Misalkan saja saya dengan Amir. Saya memiliki kriteria yang memang berbeda dengan si Amir. Wanita yang saya anggap cantik belum tentu dianggap cantik oleh Amir gitu. Dan wanita yang dianggap cantik oleh Amir belum tentu saya anggap cantik gitu. Tapi memang kebetulan selama ini kriteria wanita yang saya anggap cantik dianggap cantik sama Amir ya. Ya nggak Amir ya? Oke, jadi kayak gitu. Jadi setiap orang itu memiliki kriteria masing-masing. Tapi secara garis besar, setiap orang itu memiliki pengen banget yang namanya punya pasangan yang sehat, romantis, cerdas, jujur, dan menarik secara fisik. Tapi ini yang menarik nih teman-teman. Tapi bagi wanita itu ada faktor lain yang benar-benar perlu dipertimbangkan selain faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Jadi faktor lain yang sangat penting bagi wanita selain faktor-faktor yang saya sebutkan tadi adalah bahwa wanita itu cenderung lebih suka atau lebih memilih pasangan yang menjadi seorang penyedia. Dalam tanda kutip ya teman-teman, dalam tanda kutip penyedia yang baik bila dibandingkan dengan pria yang lain. Nah, alasannya kenapa sih wanita itu butuh banget orang-orang penyedia dalam tanda kutip ya. Jadi gini, dalam proses evolusi, dalam teori evolusi, wanita itu akan mengalami yang namanya kehamilan dan memiliki anak. Dimana ketika wanita berada di fase itu, mereka akan butuh bantuan dari pihak lain. Jadi mereka butuh bantuan untuk mencari pasangan, mencari makanan, mencari kebutuhan, mencari tempat tinggal, dan mencari keamanan. Jadi terkait hal tersebut, itu wanita cenderung lebih memilih laki-laki penyedia. Mempertimbangkan hal tersebut, mempertimbangkan aspek tersebut teman-teman. Jadi wanita akan cenderung lebih berhati-hati dalam menentukan pasangan. Jadi bisa dibilang bahwa semenarik apapun fisik seorang pria, seganteng apapun fisik seorang pria, ya mereka tetap tidak akan memiliki makna di mata wanita ketika pria tersebut meninggalkan pasangannya atau wanita yang menjadi pasangannya saat wanita tersebut sangat membutuhkannya gitu. Jadi benar-benar wanita tidak akan pernah memandang atau melihat pria itu memiliki makna ketika mereka meninggalkan wanita tersebut saat wanita tersebut sedang membutuhkan pria tersebut gitu teman-teman. Oke, tadi kita membahas tentang preferensi pasangan yang dimiliki oleh wanita. Sekarang kita akan membahas tentang preferensi pasangan yang dimiliki oleh pria. Jadi preferensi pasangan yang cenderung disukai oleh pria adalah pasangan yang lebih muda daripada dirinya. Nah, apa sih yang menyebabkan hal tersebut? Lagi-lagi ini ada kaitannya dengan proses evolusi, di mana seorang wanita, terkhususnya wanita yang lebih muda itu cenderung masa suburnya itu lebih lama daripada wanita yang lebih tua. Jadi pria itu memiliki kesempatan atau lebih banyak waktu memiliki anak dengan pasangan yang lebih mudanya itu dibanding pasangan wanita yang lebih tua. Itu teman-teman, sesederhana itu. Nah, tadi kan kita telah membahas nih preferensi dari pria maupun wanita. Nah, pasti dari teman-teman muncul pertanyaan tentang apakah preferensi itu tuh berakar pada genetika atau tidak. Nah, berdasarkan research yang saya baca di buku, jawabannya adalah mungkin. Tetapi variasi dari budaya ke budaya itu menunjukkan komponen pembelajaran yang kuat. Jadi di negara tempat perempuan memiliki kesempatan berpendidikan lebih tinggi dan memiliki pekerjaan yang lebih baik,
Seorang perempuan itu lebih cenderung memilih pasangan yang mendekati usia sendiri dan cenderung memilih pasangan berdasarkan kekayaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan dalam hal kecemburuan. Jadi kita akan menemukan jawaban kenapa pasangan kita itu sering cemburu terhadap kita gitu ya. Jadi gini, sama seperti jumlah pasangan, jadi kecenderungan terhadap kecemburuan itu lebih besar terjadi pada laki-laki. Jadi laki-laki itu lebih sensitif terhadap perselingkuhan dibandingkan wanita. Ya wanita tetap pasti cemburu ketika pasangannya selingkuh, tapi kecenderungannya itu lebih besar pada laki-laki. Kenapa? Laki-laki ada kaitannya dengan teori evolusi. Dilihat dari sudut pandang evolusi, seorang pria itu akan memastikan bahwa keturunannya itu memang benar-benar keturunannya dan bukan dari hasil keturunan pria lain. Jadi bagi pria, seorang istri atau seorang wanita yang tidak setia akan menjadi ancaman dari kepastian tersebut. Nah, berbeda dengan laki-laki, wanita itu tidak memiliki kekhawatiran tersebut. Karena apa? Karena ya pasti setiap anak yang dia kandung tentu saja anaknya sendiri dong. Gitu. Tapi tetap aja ada kekhawatiran di dalam diri wanita tentang bahwa tentang suami atau pasangannya itu lebih memilih untuk menghidupi anak dari perempuan lain dibandingkan anak dari dirinya gitu. Nah, dan dilihat dari segi budaya ya teman-teman, dilihat dari segi antar budaya, terdapat perbedaan kecemburuan. Jadi terdapat variasi terhadap tingkat kecemburuan. Di beberapa budaya itu mentolerir sebuah perselingkuhan seksual oleh suami, tapi ada beberapa juga yang tidak gitu. Dan bahkan ada intensitas larangan terhadap perselingkuhan itu bervariasi. Tetapi tetap aja tidak ada masyarakat yang dikenal menganggap perselingkuhan itu lebih dapat diterima untuk wanita daripada laki-laki gitu. Nah, dilihat dari segi kecemburuan, wanita dan pria itu memiliki jenis kecemburuan yang berbeda-beda. Jadi secara umum, pria itu memiliki kecemburuan terhadap pasangannya atau wanita yang menjadi pasangannya itu dalam hal perselingkuhan seksual. Sedangkan wanita itu memiliki kecenderungan lebih besar dalam hal perselingkuhan emosi. Tapi meskipun begitu, pada dasarnya baik pria maupun wanita ya tetap akan marah dan tetap kecewa tentang perselingkuhan baik secara seksual maupun emosional gitu. Ya siapa sih yang seneng atau suka ketika pasangannya ngomong fokus kuliah dulu ya ternyata besok harinya langsung jalan sama wanita pria lain, yang nggak ada yang seneng tahu. Oke, selanjutnya tentang materi evolusi atau dipelajari. Ya, jadi seorang pejantan akan menggandrungi akses seksual terhadap pasangannya dan akan menyerang pejantan lain ketika pejantan lain tersebut itu mencoba untuk mendekati pasangan seksual miliknya. Tapi berbeda dengan pejantan, betina itu malah cenderung menunjukkan respon yang sedikit, bahkan sama sekali tidak memberikan respon jika pejantan secara seksual mendekati betina lain. Nah, dalam kasus seperti ini tuh interpretasi dalam pemilihan evolusioner tidak mengalami kontroversi, tetapi akan beda cerita bila interpretasi tersebut diterapkan pada manusia. Alasannya ialah ketika seorang berpendapat bahwa seleksi evolusioner itu membuat pria tertarik pada banyak pasangan dan lebih cemburu pada wanita, hal tersebut tuh cenderung terdengar seperti pembenaran bagi pria untuk bertindak seperti itu. Namun, bila kita mengesampingkan implikasi etis, data ilmiah pada dasarnya pada seberapa banyak perilaku seksual menunjukkan bahwa kita itu dibimbing secara evolusi dan berapa banyak yang dipelajari itu tidak konklusif. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kecenderungan perilaku kita itu adalah produk dari evolusi, tetapi tidak jelas berapa besar pengaruh evolusi itu dalam mengatur kita. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang tentang identitas gender
dan perilaku yang dibedakan berdasarkan gender. Nah, sebelum masuk ke materi, kita akan menjelaskan tentang gender itu apa sih itu, karena banyak orang yang salah paham terhadap pengertian gender. Banyak orang yang menganggap gender itu adalah jenis kelamin atau ya maaf ya alat kelamin yang kita miliki gitu. Tapi sebenarnya pengertian sebenarnya dari gender itu bukan seperti itu gitu. Pengertian sebenarnya dari gender itu adalah kesadaran atau identitas yang melekat pada dirinya. Menurut Sunstroke, perbedaan gender dengan jenis kelamin ialah gender itu lebih mengacu pada dimensi sosial budaya, sedangkan jenis kelamin atau seks itu lebih mengacu pada dimensi biologis. Nah, kadang-kadang orang itu sering tertukar antara gender atau seks atau jenis kelamin ini. Nah, ada juga istilah lain yang sering kita dengar dan juga memiliki kaitan dengan dua istilah yang tadi saya jelaskan. Istilah tersebut adalah perbedaan gender. Nah, perbedaan gender ini memiliki pengertian bahwa perbedaan yang dihasilkan dari orang mengenai diri mereka sebagai laki-laki atau perempuan. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal bahwa setiap manusia itu mengalami pertumbuhan perkembangan yang berbeda-beda dan tidak ada yang benar-benar sama gitu. Nah, di mana perbedaan ini memunculkan perbedaan-perbedaan terkhususnya dalam perkembangan seksual. Tapi mungkin disclaimer dulu ya teman-teman bahwa kita harus menyepakati bahwa perbedaan dalam tanda kutip ini bukanlah sesuatu yang salah. Karena pada dasarnya perbedaan terhadap perkembangan seksual dengan perbedaan seperti dalam hal lain, misalnya perbedaan agama atau perbedaan suku, ras, atau kepercayaan, ya keduanya itu merupakan sama gitu. Tidak ada yang tidak berbeda gitu. Dan sebagian orang itu mengidentifikasi gender atau identitas gender yang mereka miliki itu sesuai dengan penampilan luar atau cara mereka dibesarkan. Tapi sebenarnya itu bukan menjadi patokan ya teman-teman, karena ada beberapa kasus di mana individu itu tidak menerima identitas gender sesuai dengan penampilan yang mereka miliki dan cara mereka dibesarkan. Nah, para psikolog itu berasumsi bahwa identitas gender sebagian besar terbentuk oleh pola asuh orang tua. Tetapi beberapa bukti itu menjelaskan fakta lain bahwa faktor biologis tertentu ternyata juga mempengaruhi identitas gender seseorang gitu. Nah, penjelasan lebih lanjutnya kita akan bahas di materi yaitu tentang intersex. Oke, teman-teman, seperti yang saya jelaskan tadi tentang faktor biologis ternyata mempengaruhi identitas gender seseorang. Jadi di bagian intersex ini kita akan mengenal sebuah istilah atau kata yang disebut dengan hemafrodit. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu hemafrodit apa, jadi hemafrodit itu adalah ketika seorang individu memiliki anatomi pria atau wanita. Bahkan ada kasus bahwa terjadi campuran antara pria dan wanita. Jadi seseorang individu memiliki gen pria dan wanita. Nah, istilah hemafrodit itu berkembang lagi menjadi hemafrodit sejati. Jadi ada istilah lain yang disebut hemafrodit sejati, di mana orang-orang yang disebut dengan hemafrodit sejati itu adalah orang-orang yang memiliki jaringan testis dan jaringan ovarium dalam waktu yang bersamaan gitu. Nah, alasan terjadinya hemafrodit sejati itu karena ketika seorang ibu melepaskan 2 sel telur dan kemudian dibuahi oleh 2 sel sperma yang berbeda. Nah, pada dasarnya kedua itu tuh harusnya terpisah dan menjadi anak kembar ya teman-teman. Kedua sel yang telah terbuahi tersebut. Tapi ada beberapa kasus kedua sel tersebut itu malah melebur menjadi satu dan bukannya berkembang menjadi anak kembar. Nah, jika salah satu sel telur yang dihasilkan atau dimiliki itu memiliki pola kromosom XX dan yang lainnya itu memiliki pola kromosom XY, maka anak yang dihasilkan akan memiliki beberapa sel XX dan beberapa sel XY. Nah,
biasanya beberapa dari mereka itu adalah seorang fertil sebagai seorang pria ataupun wanita. Tetapi tidak diketahui dan belum ada kasus mengenai seorang yang subur sebagai pria dan wanita gitu. Maksudnya dalam waktu bersamaan gitu. Jadi mereka berada di fase fertil itu subur atau bisa membuahi kalau tidak salah, tapi tidak dalam mode pria dan wanita secara bersamaan, tapi salah satunya gitu. Satu lagi, mungkin dari teman-teman punya teman atau berteman dengan orang yang ini nggak tahu nih pria atau wanita nih wajahnya. Secara fisik ambigu, kalau dibilang wanita tapi pria, dibilang pria tapi ya wanita gitu kan. Nah, itu ada penjelasan ilmiah ya teman-teman. Jadi kasus-kasus tersebut itu disebabkan karena tidak stabilan pada pola hormon, di mana seorang pria itu memiliki kadar testosteron yang rendah atau kekurangan reseptor testosteron dapat mengembangkan penampilan perempuan atau sebagian perempuan. Nah, sedangkan seorang wanita yang terpapar testosteron dengan kadar yang lebih banyak daripada wanita rata-rata dapat merasa sebagian maskulin. Nah, penyebab dari kasus tersebut itu disebut dengan hiperplasia adrenal kongenital atau biasa disingkat CAH. Jadi di mana seorang mengalami perkembangan kelenjar adrenal yang berlebihan sejak lahir. Nah, biasanya kelenjar adrenal itu memiliki hubungan umpan balik negatif dengan kelenjar hipofisis. Hipofisis itu mengeluarkan hormon yang disebut dengan adrenokortikotropik negatif yang merangsang kelenjar adrenal. Nah, kortisol itu memberi umpan kembali untuk mengurangi pelaspasan ACTH. Tapi ada beberapa kasus atau beberapa orang yang memiliki keterbatasan genetik dalam kemampuan mereka menghasilkan kortisol. Karena hipofisis terus-menerus mengeluarkan lebih banyak ACTH, menyebabkan kelenjar adrenal itu mengeluarkan lebih banyak hormon lain, termasuk testosteron. Nah, pada pria genetik, kelebihan testosteron itu menyebabkan sedikit efek. Tetapi pada wanita, genetik dengan kondisi ini, itu akan mengembangkan berbagai tingkat maskulinitas alat kelamin eksternal mereka. Orang-orang yang mengalami perkembangan seksual semacam ini itu biasanya disebut dengan intersex, teman-teman. Di mana dalam sebuah penelitian itu didapatkan bahwa 1 dari 100 anak di Amerika Serikat itu dilahirkan dengan derajat ambiguitas genital, dan 1 dari 2000 itu memiliki ambiguitas untuk membuat status laki-laki atau perempuannya itu menjadi tidak pasti. Gitu. Oke, kita masuk ke dalam bab ketertarikan dan preferensi anak perempuan dengan CAH. Nah, jadi kebijakan yang ada sekarang itu ketika ada anak yang mengalami atau mempunyai status intersex, itu biasanya masyarakat lebih cenderung membuat status anak itu menjadi seorang perempuan daripada laki-laki, dengan asumsi bahwa pemudahan dapat membuat mereka itu terlihat seperti gadis normal, dan mereka akan mengembangkan perilaku yang sesuai dengan cara mereka dibesarkan. Namun otak mereka terpapar pada kadar testosteron yang lebih tinggi dari normal selama kehidupan prenatal dan awal postnatal dibandingkan dengan anak perempuan yang lainnya. Para peneliti pun juga melakukan penelitian terhadap anak perempuan dengan CAH, di mana anak perempuan itu akan diamati dan ditempatkan di ruangan yang penuh dengan mainan, baik itu mainan mainan wanita seperti boneka, mungkin masak-masakan, ataupun yang lainnya gitu kan. Dan ada juga mainan wanita pria seperti robot-robotan, mobil-mobilan, atau pedang-pedangan gitu. Juga ada mainan netral seperti mungkin ular tangga, rubik, dan semacamnya gitu. Nah, jadi dalam studi ini itu menemukan bahwa anak perempuan dengan CAH itu bermain dengan mainan laki-laki lebih banyak daripada kebanyakan anak perempuan lainnya. Tetapi ya kurang dari rata-rata untuk anak laki-laki gitu.
Studi lain juga menemukan bahwa anak perempuan terpapar dengan jumlah testosteron yang terbesar dalam pengembangan awal itu menunjukkan preferensi terbesar untuk mainan laki-laki. Nah, rata-rata anak perempuan dengan CAH juga melakukan sedikit lebih baik dalam kemampuan spesial dan mekanik daripada kebanyakan anak perempuan yang lainnya. Nah, jadi ada juga sebuah penelitian terhadap anak perempuan dengan CAH pada ramah remaja itu menemukan bahwa secara rata-rata minat mereka di antara minat remaja perempuan dan remaja laki-laki, di mana di masa remaja mereka itu akan menunjukkan lebih banyak agresi fisik daripada kebanyakan wanita lain, dan mereka akan lebih tertarik pada olahraga kasar dan lebih cenderung daripada rata-rata untuk pekerjaan yang didominasi laki-laki seperti mekanik dan sopir truk. Tapi sebagian mengidentifikasi diri itu tetap sebagai seorang perempuan. Nah, bersama-sama hasilnya itu menyiratkan bahwa hormon prenatal dan postnatal awal itu mempengaruhi minat orang serta perkembangan fisik mereka. Oke, kita masuk ke bagian terakhir di bagian saya, yaitu feminist status. Jadi gini, orang-orang tertentu dengan pola kromosom XY itu menghasilkan androgen dalam jumlah normal, termasuk salah satunya adalah testosteron. Nah, tetapi tidak memiliki reseptor yang memungkinkan bahan kimia tersebut untuk mengaktifkan gen dalam inti sel tersebut. Nah, akibatnya sel-sel tidak merespon androgen. Kondisi ini yang dikenal sebagai ketidakpekaan androgen atau feminisasi dan teman-teman. Jadi maksud dari feminisasi testis itu seperti ini gitu. Nah, terjadi dalam berbagai macam kondisi yang menghasilkan anatomi yang berkisar dari penis yang lebih kecil dari rata-rata kelamin. Seperti pada wanita biasa, dalam hal ini tidak ada yang memiliki alasan untuk mencurigai orang tersebut sampai masa pubertas. Kemudian, meskipun payudaranya juga tumbuh dan pinggul melebar, ia tidak mengalami menstruasi karena tubuhnya memiliki testis internal, bukan ovarium dan rahim seperti pada wanita biasanya gitu. Nah, vaginanya itu pendek dan tidak terdapat apapun selain kulit. Juga rambut kemaluan jarang atau tidak ada bahkan. Nah, karena itu tergantung pada androgen pada wanita maupun pria. Seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan ya teman-teman. Terima kasih. Lanjut ke teman saya. Saya Artike Karisti Syamanta. Di sini akan melanjutkan materi. Selanjutnya berkaitan dengan isu tugas dan pengasuhan gender. Isu di sini adalah mengenai gadis dengan CAH dan laki-laki dengan kloakal ekstropi. Gadis-gadis dengan CAH lahir dengan penampilan perempuan yang khas hingga berpenampilan antara perempuan dan laki-laki. Beberapa laki-laki secara genetik lahir dengan memiliki penis yang berukuran sangat kecil. Kondisi seperti itu disebut kloakal ekstropi. Yang jelasnya itu adalah kondisi di mana terdapat kecacatan pada perkembangan panggul. Nah, pada tahun 1950-an, dokter memberikan saran-saran mengenai bagaimana sih cara membesarkan anak-anak dengan kondisi CAH dan kloakal ekstropi. Nah, saran yang pertama tuh, anak-anak dengan penampilan genital yang ambigu harus dibesarkan sebagai seorang perempuan. Yang kedua, melakukan operasi alat kelamin agar alat kelaminnya lebih feminin. Nah, hal ini tuh dapat dilakukan dengan membuat vagina buatan atau membuat vagina yang pendek menjadi lebih panjang. Alasannya kenapa? Alasannya karena membuat klitoris ke ukuran penis lebih sulit daripada membuatnya ke ukuran vagina atau ke ukuran yang dimiliki wanita pada umumnya. Nah, pada waktu itu, dokter dan psikolog memiliki asumsi bahwa anak-anak yang dibesarkan sebagai gadis atau sebagai perempuan secara konsisten dapat menerima identitasnya sebagai perempuan. Nah, pada kenyataannya, asumsi itu berbeda sama fakta yang terjadi di lapangan, di mana dampaknya itu anak laki-laki dengan kloakal ekstropi yang dibesarkan sebagai perempuan, mereka malah mengembangkan minat laki-laki dan ingin beridentitas sebagai laki-laki.
mereka juga punya ketertarikan seksual terhadap perempuan. Nah, sedangkan anak perempuan dengan CAH itu betul mengalami kesulitan dalam penyesuaian seksual, terutama jika mereka mengalami operasi pengurangan klitoris. Sebagian dari mereka juga ada yang mengalami inkontinensia urin, di mana ini tuh kondisi ketika seseorang sulit menahan buang air kecil sehingga sering mengompol. Dan ada dari mereka, sebagian dari mereka tuh yang mengharapkan mereka tuh mempunyai klitoris awal yang dibuat lebih besar daripada dibuat berbeda dan tidak sensitif. Dan dampak yang terakhir tuh para penderita kondisi ini merasa dibohongi dan mereka tidak suka akan hal itu. Nah, akhirnya setelah waktu pun berlalu gitu, muncullah rekomendasi yang diikuti oleh para spesialis mengenai bagaimana seharusnya anak-anak dengan isu tersebut dibesarkan. Yang pertama, itu tuh bersikap jujur dengan orang yang intersex dan keluarganya, serta melakukan apapun berdasarkan persetujuan mereka. Yang kedua, mengidentifikasi anak sebagai laki-laki atau perempuan, terutama berdasarkan penampilan mereka, dan menghindari adanya bias yang harus memberi intersex sebagai perempuan. Yang ketiga, membesarkan anak sekonsisten mungkin. Tapi ini tuh orang tua tetap harus menyiapkan diri akan adanya kemungkinan-kemungkinan di mana anak itu berorientasi seksual terhadap laki-laki, perempuan, keduanya, atau bahkan tidak sama sekali. Yang keempat, tidak melakukan operasi genital pada anak, karena pembedahan akan merusak sensasi erotis orang yang menerimanya, dan akan prematur dengan cepat, karena tidak satupun orang tahu bagaimana perkembangan orientasi seksual anak. Selanjutnya, kita masuk ke perbedaan perilaku dan anatomi. Seseorang yang heteroseksual dan homoseksual memiliki perbedaan yang anatomis dalam berbagai hal, contohnya bentuk hidung dan dahi. Nah, selain itu, rata-rata pria heteroseksual lebih tinggi 1,5 cm dan lebih berat daripada pria homoseksual. Berbeda dengan stereotip yang beredar, di mana pria homoseksual berpenampilan tinggi, atletis, dan maskulin. Orang-orang yang memiliki perbedaan orientasi seksual juga berbeda dalam perilaku yang tidak terkait langsung dengan seks. Contohnya, laki-laki yang gay memiliki kecenderungan memiliki karir perempuan seperti menjual bunga atau penata rambut. Selanjutnya kita masuk ke orientasi seksual. Manusia dapat menemukan orientasi seksual mereka dengan kemampuannya memilih tindakan mereka, tetapi bukan keinginan atau orientasi mereka. Wanita lebih lambat dalam menemukan orientasi seksual daripada pria. Perilaku feminim tipe anak laki-laki di masa kanak-kanak dan remaja berkorelasi lebih kuat dengan orientasi homoseksual di masa dewasa. Namun, perilaku tipe maskulin perempuan adalah prediktor yang buruk untuk orientasi seksual di kemudian hari. Nah, ini ada persentase perkiraan rata-rata variase seksualitas di Amerika Serikat. Itu ada 3,5% orang dewasa yang teridentifikasi sebagai gay dan lesbian, serta ada 0,3% dari populasi Amerika yang teridentifikasi sebagai transgender. Nah, beberapa persen orang yang heteroseksual menyatakan bahwa mereka sesekali tertarik dengan sesama jenis. Meskipun begitu, para peneliti menyatakan keraguannya atas presentasi tersebut. Kemudian mengenai orientasi seksual, ada namanya biseksual. Nah, biseksual ini dapat dikatakan lebih umum dialami wanita daripada pria dan dialami oleh orang yang masih muda daripada yang lebih tua. Populasi pria yang biseksual dikatakan relatif sedikit. Meski pria mempunyai pengalaman heteroseksual
dan homoseksual, preferensi dan fantasinya hampir selalu lebih dominan ke satu arah daripada setara. Beberapa wanita juga lebih sering berganti antara orientasi heteroseksual dan homoseksual daripada pria. Selanjutnya, kita masuk ke perbedaan perilaku dan anatomi. Seseorang yang heteroseksual dan homoseksual memiliki perbedaan yang anatomis dalam berbagai hal, contohnya bentuk hidung dan dahi. Nah, selain itu, rata-rata pria heteroseksual lebih tinggi 1,5 cm dan lebih berat daripada pria homoseksual. Berbeda dengan stereotip yang beredar, di mana pria homoseksual berpenampilan tinggi, atletis, dan maskulin. Orang-orang yang memiliki perbedaan orientasi seksual juga berbeda dalam perilaku yang tidak terkait langsung dengan seks. Contohnya, laki-laki yang gay memiliki kecenderungan memiliki karir perempuan seperti menjual bunga atau penata rambut. Selanjutnya kita ke genetika. Ada studi awal mengenai genetika orientasi seksual manusia. Nah, studi ini tuh dimulai dengan iklan yang dipasang di media publikasi gay atau lesbian untuk orang homoseksual dengan anak kembar. Nah, ketika seseorang merespon, peneliti menghubungi kembarannya untuk mengisi kuesioner yang berisi hal-hal terkait orientasi seksual. Nah, hasil penelitiannya apa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa kembar monozigot cenderung memiliki kesamaan orientasi seksual daripada kembar dizigotik. Studi yang lain juga menyatakan bahwa kembar yang monozigot memiliki kesesuaian dalam orientasi seksual, tetapi sebesar apa efeknya itu sangat bermacam-macam. Nah, metode yang modern juga memberi kesempatan untuk para peneliti bisa membandingkan kromosom yang menghasilkan identifikasi di mana satu bentuk gen lebih umum pada pria homoseksual daripada pria heteroseksual. Meskipun begitu, muncul keraguan atas pernyataan bahwa gen apapun pada kromosom X memainkan peran utama dalam orientasi seksual. Kita masuk ke pertanyaan evolusioner. 1/5 jumlah anak dari pria rata-rata heteroseksual dimiliki oleh rata-rata pria homoseksual. Nah, maka dari itu muncullah pertanyaan, mengapa evolusi tidak dipilih secara kuat terhadap gen jika orientasi homoseksual mempunyai dasar genetik? Nah, banyak kemungkinan yang dapat dipertimbangkan. Itu yang pertama, gen untuk homoseksualitas dipelihara oleh seleksi keluarga. Di sini tuh maksudnya orang homoseksual punya kemungkinan untuk menolong saudara mereka dalam membesarkan anak, walaupun mereka sendiri tidak memiliki anak. Tapi di samping itu, ada juga riset yang menyatakan bahwa kemungkinan pria homoseksual memberi pertolongan pada kerabat mereka itu sangat kecil. Dan itu tuh masih menjadi kesulitan tersendiri untuk mengetahui pola yang benar-benar terjadi. Yang kedua, homoseksualitas dihasilkan oleh gen memungkinkan adanya efek yang menguntungkan bagi kerabat mereka, seperti adanya kemungkinan untuk reproduksi juga dan menyebarkan gen. Beberapa penelitian itu menyatakan bahwa kerabat pria gay mempunyai jumlah anak yang agak besar dibandingkan orang-orang pada umumnya. Terus yang ketiga, homoseksualitas lebih berhubungan dengan epigenetik daripada urutan DNA yang berubah, di mana beberapa perubahan epigenetik bertahan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Selanjutnya kita masuk ke pengaruh prenatal. Di sini ada beberapa faktor yang memberikan pengaruh pada efek prenatal. Yang pertama itu hormon. Nah, sebenarnya kadar hormon orang dewasa
tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai orientasi seksual. Nah, rata-rata orang yang homoseksual dan heteroseksual memiliki kadar hormon yang hampir sama, tetapi tetap ada kemungkinan orientasi seksual bergantung pada kadar testosteron selama masa perkembangan otak yang sensitif. Terus yang kedua itu ada sistem imunitas ibu. Nah, sistem imunitas ibu ini menunjukkan adanya reaksi terhadap protein anak laki-laki yang menyerang anak laki-laki selanjutnya untuk mengubah perkembangan mereka. Hal ini tuh memiliki kesesuaian dengan hasil pengamatan bahwa pria homoseksual yang lahir di akhir cenderung lebih pendek daripada orang rata-rata. Terus faktor yang mempengaruhi prenatal lain itu adalah stres prenatal atau alkohol pada seorang ibu selama kehamilan. Nah, stres prenatal dan alkohol ini mempengaruhi perubahan pada perkembangan otak melalui beberapa hal, di mana stres itu melepaskan endorfin yang melawan efek testosteron pada hipotalamus dan meningkatkan kadar hormon adrenalin yang menurunkan pelepasan testosteron. Nah, faktor-faktor lainnya itu adalah pengalaman-pengalaman yang memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi perbedaan orientasi seksual. Nah, selanjutnya yang terakhir mengenai anatomi otak. Ada pertanyaan yang muncul dalam pembahasan mengenai anatomi otak, yaitu apakah perbedaan-perbedaan otak memiliki fungsi sebagai orientasi seksual? Jawabannya seperti ini. Yang pertama, rata-rata struktur otak pria homoseksual sebagian bergeser ke arah kas perempuan. Begitu juga sebaliknya. Namun, beberapa perbedaan yang ada tidak memiliki hubungan yang jelas dengan seksualitas. Yang kedua, rata-rata juga belahan kiri dan kanan korteks cerebral wanita heteroseksual berukuran hampir sama dengan orang pada umumnya. Sedangkan belahan otak bagian kanan pria heteroseksual lebih besar beberapa persen. Itu. Kemudian, yang ketiga, amigdala kiri wanita heteroseksual memiliki koneksi yang lebih luas daripada amigdala kanan. Sedangkan pria heteroseksual terjadi sebaliknya. Dalam kedua hal tersebut, pria homoseksual menyerupai wanita heteroseksual, dan wanita homoseksual berada di antara pria dan wanita heteroseksual. Selanjutnya, commissure anterior wanita heteroseksual rata-rata lebih besar daripada pria heteroseksual, sedangkan pada pria homoseksual sama besar atau sedikit lebih besar dari wanita. Terus yang terakhir, suprachiasmatic nucleus pria homoseksual lebih besar daripada pria heteroseksual. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang harus diperhatikan dalam penafsiran perbedaan. Nah, yang pertama, kita tidak tahu apakah perbedaan otak ini merupakan penyebab atau efek dari orientasi seksual. Perbedaan otak dapat memberikan pengaruh pada perilaku yang berbeda, tetapi kebiasaan juga dapat mempengaruhi perubahan anatomi otak. Yang kedua, relatif mudah untuk mempublikasikan hasil yang menunjukkan perbedaan antara dua kelompok seperti homoseksual dan heteroseksual. Nah, ada kesulitan publikasi hasil yang tidak menunjukkan adanya perbedaan. Jadi, ada kemungkinan sumber-sumber yang ada di dunia ini melebih-lebihkan perbedaan anatomi. Selanjutnya ada nih sebuah penelitian terkait anatomi otak. Nah, penelitian ini tuh mengenai nukleus interstitial ketiga dari hipotalamus anterior atau nama singkatnya INAH3 yang pada umumnya berukuran 2 kali lebih besar pada pria heteroseksual dibandingkan wanita.
Nah, daerah tersebut mempunyai banyak sel dengan reseptor androgen pada pria daripada wanita dan memiliki kemungkinan untuk berperan dalam perilaku seksual pria, meski perannya tidak pasti dan bervariasi. Dalam spesies lain, hal ini dikenal dengan nama nukleus dimorfik. Beberapa area otak tumbuh atau menyusut pada orang dewasa karena hormon atau aktivitas perilaku. Nah, ada lagi penelitian terhadap hewan yaitu domba. Ada 8% domba jantan yang mengarahkan perilaku seksual ke domba jantan lain. Satu area dari hipotalamus anterior lebih besar pada domba jantan yang berorientasi pada betina daripada sebaliknya, dan lebih besar pada domba jantan yang berorientasi pada jantan daripada sebaliknya pula. Penyebab area ini menjadi lebih besar adalah karena faktor testosteron prenatal. Nah, hal yang seperti ini mungkin saja terjadi pada manusia, tapi ada juga kemungkinan tidak terjadi. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kami mohon maaf apabila dalam presentasi kami ada kekurangan dan kesalahan. Bagi yang mau bertanya, dipersilahkan bertanya di WA Group. Terima kasih.